Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih info tentang beberapa keterangan yang menarik untuk kita bahas dalam Al-Qur'an. Di sini saya menemukan surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, pada ayat ini dijelaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, pada saat itu kondisinya Allah belum menciptakan manusia, belum menciptakan Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Aku akan menjadikan khalifah di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada malaikat. Lalu malaikat menjawab seperti apa? Kata malaikat, qalu, berkata semua malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah di dalamnya, maksudnya di dalam bumi. Jadi malaikat berspekulasi jelek terhadap kita sebagai manusia. Beliau malaikat menganggap bahwasanya manusia hanya bisa merusak dunia dan menumpahkan darah di dunia dengan kejadian-kejadian pembunuhan dan lain sebagainya. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kami ya Allah sudah bertasbih kepadamu dan bertahmid kepadamu dan menyucikanmu. Kenapa engkau masih mau membuat manusia yang notabene mereka hanya merusak kepada bumi, yang notabene mereka hanya merusak kepada bumi dan mereka menumpahkan darah di bumi. Kata malaikat, Allah tidak tinggal diam terhadap komplainan para malaikat, dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei ya malaikati, kata Allah, hei malaikat, aku ini lebih tahu daripada aku lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya boleh menjelaskan rujukan ini di kitab lain, jadi ada sebuah cerita pada waktu itu Allah meminta dua malaikat untuk turun ke bumi dan Allah jadikan manusia dia, lalu Allah memberikan malaikat tersebut yang sudah menjadi manusia oleh Allah dikasih nafsu dan dikasih harapan amal seperti itu. Ketika dua malaikat tersebut dikasih amal, mereka sudah mempunyai sebuah keinginan, mempunyai sebuah cita-cita, mempunyai sebuah bayangan-bayangan hidup pada saat itu, dan mereka sudah mempunyai hawa nafsu tersendiri. Allah tidak tinggal diam di situ. Allah ingin ngetes kepada dua malaikat tersebut, lalu dua malaikat tersebut itu dicoba
dengan yang pertama, dengan wanita. Wanita mengajaknya untuk tidur bersama. Pada saat itu malaikat mau, lalu malaikat mengurungkan niatnya karena malaikat mengetahui bahwasanya Allah telah memerintahnya untuk menjauhi bermaksiat dengan wanita. Karena cobaan tersebut berhasil dilewatinya, lalu Allah mencobanya untuk agar dia membunuh seorang bayi. Dua malaikat ini dicoba untuk membunuh seorang bayi, lalu malaikat ingat bahwasanya ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berhasil lagi dengan cobaan kedua. Lalu Allah memberikan cobaan ketiga kepada malaikat yang sudah dijadikan manusia. Pada saat itu malaikat tersebut didatangi seorang wanita dengan membawa bayi, dan wanita tersebut juga membawa khamr untuk dikasih minum kepada dua malaikat yang sudah jadi manusia tadi. Nah, ketika nyampe, malaikat tetap ingin menyetubuhi wanita itu, cuman kata wanita itu, kau bisa menyetubuhiku dan kau bisa tidur bersamaku, kata wanita tersebut, asal kau mau meminum khamr ini. Di situ malaikat berpikir seperti ini, mungkin kalau minum khamr saja tidak apa-apa dan dosanya tidak akan besar. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh dua malaikat tersebut. Ketika dia minum khamr, lalu dia mabuk, alhasil apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia membunuh bayi tersebut. Setelah itu dia berzina dengan wanita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi memang cobaan terbesar di dunia ini, yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah membunuh orang. Atau pastinya kita tidak akan membunuh orang kalau tidak ada rasa kesal. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, agamalah jawabannya. Kita harus banyak belajar dari agama tentang masalah sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ceritanya. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Allah ingin memberitahu bahwa kepada semua makhluknya Allah, bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan oleh Allah, yang terhormat. Maksudnya makhluk yang sangat terhormat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ terjadilah Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, dan Allah memanggil Nabi Adam dan para malaikat untuk menyebutkan sebuah nama-nama barang atau nama-nama benda pada saat itu. Karena malaikat tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dikasih ilmu, maka malaikat di situ tidak mengetahui. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi sebelum terjadinya malaikat dan jin diperintahkan untuk menyembah kepada Nabi Adam, sebenarnya sudah terjadi perdebatan terlebih dahulu di antara malaikat
dan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah memerintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di situ Allah memerintahkan kepada semua makhluk Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis yang tidak bersujud kepadanya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata dan sombonglah iblis dan ia enggan untuk menyembah Nabi Adam, dan Allah mengecap para iblis adalah sebagian orang-orang yang kafir. Di sini sangat jelas bahwasanya kita sebagai manusia dijadikan makhluk yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam kehidupan kita itu mempunyai nafsu, mempunyai angan-angan yang selalu kita bayangkan meskipun kita tidak pernah mengetahui kapan kita meninggal. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan kalau manusia tidak dikasih amalun, yakni angan-angan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mempunyai semangat hidup. Jadi angan-angan itu adalah sebuah hal yang sangat mendorong di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita tidak mempunyai angan-angan, angan-angan itu hilang. Kita tidak mempunyai cita-cita, kita tidak mempunyai progres hidup atau konsep hidup atau planning hidup, maka kita tidak akan semangat hidup. Karena sungguhnya kita hidup di dunia ini oleh Allah cuma disuruh menyembah Allah saja. Dan kalau tidak ada angan-angan, hidup ini tidak akan berwarna. Dan hidup kita tidak akan berwarna juga. Sangat jelas di sini ada beberapa hikmah yang kita ambil dari video kali ini. Yang pertama, kita tidak boleh gampang tergoda oleh godaan wanita ajnabiyah. Yang kedua, janganlah kita mendekat kepada barang-barang zina atau barang-barang haram seperti arak. Janganlah kita mendekat kepada hal tersebut, karena hal tersebut sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya sangat besar. Nah, yang ketiga, kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dari segala sesuatu, baik prestasi, pekerjaan, rizki, jodoh yang baik, itu harus patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita bukan apa-apa. Ketika kita bukan apa-apa, jadilah orang yang selalu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama untuk menyiarkan Islam kepada umat Islam yang ada di Indonesia ataupun umat Islam yang ada di dunia. Cukup sekian video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.